البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-haditsu sabi' wa sittun ba'da samanimi'ah 867 wa an-Syarid bin Suwaid radhiyallahu an qala marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati saya, berlalu di dekat saya dalam keadaan saya duduk demikian. Wa qad wada'tu yadiyal yusra khalfa dhahri, dalam keadaan saya meletakkan tangan saya yang kiri di belakang saya, bersandar ke tangan kiri. Wa taqatu ala alayati yadi, saya bersandar kepada telapak tangan saya. Disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekhuna Abu Amr pakai ilyah. Memang ini alal khilaf, alyah ka ilyah, tetapi kalau di naskahnya alyah, kalau dalam catatan kaki ilyah, tak masalah. Ilyatul kaf qala al-Baihaqi fi Sunanil Kubra, qala Abu Dawud, qala al-Qasim alyatul kaf aslul ibham, dasar dari ibu jari, wa ma tahtah, dan yang di bawahnya, intinya ya telapak tangan ya, biasanya telapak tangan, tidak hanya bagian ibu jari semata. Sama maknanya. Sama aja. Asal dari alyah buntut. Tapi di sini alyatul kaf, buntut telapak tangan. Iya. Faqal ataqaudu qi'datal maghdubi alaihim. Nabi mengatakan, apakah engkau duduk seperti cara duduknya orang yang dimurkai? Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr dalam catatan kaki yang betul ini dhaif. Kenapa? Di dalam sanadnya ada An-Ana Ibnu Jurayj. Ya, ini memang aneh. Ma'ruf Ibnu Jurayj tadlisnya berat. Dikatakan apa? Tadlisuhu mudir. Tadlis dia itu membahayakan karena terkadang beliau menyembunyikan rawi yang matruk, seperti Abdul Karim bin Abdul Mukhariq, kalau tidak salah dia matruk. Baik. Hanya saja boleh diperkuat seandainya ada penguat yang layak. Dan di sini dia telah melakukan an-anah. Tapi dalam riwayat Abdul Razzaq dia terang-terangan menyebutkan periwayatan, tetapi bukan kepada rawi yang ma'ruf, tapi kepada yaitu Amr ibnu Syarid yang mengkhabarkan dari Nabi, dan ini riwayat mursalah, langsung melompat. Baik. Hadis ini bagaimanapun keadaannya, maka dia terus-menerus di dalam kelemahan. Ada pendukung dari hadis Ibni Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan saqitan yaduhu fi shalah. Bahwasanya Rasulullah SAW melihat ada seorang lelaki yang tangannya itu jatuh, entah gimana polanya itu, di dalam sholat. Mungkin waktu duduk tangannya tidak diletakkan di paha atau di lutut, tetapi kena tanah, mungkin maksudnya gitu. Faqal, Nabi mengatakan la tajlis hakadha, jangan engkau duduk seperti ini. Jadi memang dalam posisi duduk. Innama hadhihi jilsatul ladzina yu'adzabun, ini hanyalah cara duduk orang-orang yang diazab. Rawahu Ahmad wa fi sanadihi Hisham ibnu Sa'ad al-Madani wa huwa dhaif. Kemudian juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain secara mauquf. Al-Albani mengatakan sanadnya hasan sahih. Dan Syekh Albani menyebutkan ada penguat yang mu'dal. Mu'dal berarti ada dua rawi yang hilang secara beruntun. Dari Yahya bin Abi Katsir yang mengatakan zajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayya'tamidal insanu ala yadihil yusra idza akal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seseorang bersandar kepada tangan kirinya jika dia makan. Rawahu Abdul Razzaq. Wa huwa ma'a kaunihi mu'dalan la yasluhu syahidan. Di samping mu'dal, dia juga tidak layak untuk menjadi pendukung. Kata Syekhuna,
Abu Amr, maka yang benar penguat-penguat ini tidak layak dan hadisnya tetap dhaif. Adapun Syekh Albani, beliau mensahihkan di dalam Shahihus Sunan dan juga dalam kitab Jilbabul Mar'atil Muslimah. Tapi kalau Syekh Abu Amr kesimpulannya apa? Mengatakan ini dhaif kesimpulannya, penguat-penguatnya tidak kuat. Baik. Imam Ibnu Utsaimin, beliau tidak membahas masalah kualiti sanadnya. Beliau mengatakan sebaiknya dihindari yang seperti itu karena Nabi melarang. Walaupun kita tahu sebenarnya sanadnya lemah dan penguat-penguatnya pun tidak kuat. Tapi kalau orang pegangan si Albani gimana? Ya tak apa, berarti dia wajib menjalankan apa yang dia pegang. Istilahnya ini kembali, ini masalah ijtihadiyah untuk keadaan apakah hadisnya boleh dikuatkan atau tidak dengan rawi yang semacam ini. Nah, ini ijtihadiyah. Berarti dia wajib menjalankan apa yang dia yakini itu. Yang meyakini ini dhaif ya, berarti dia tidak disalahkan kalau dia tetap meletakkan tangan seperti itu. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, adapun kalau meletakkan dua tangan maka ini tidak mengapa. Karena hukum asalnya bebas duduk dengan pola apapun. Tatkala Nabi hanya melarang, itu pun kalau sahih, melarang dengan tangan kiri, maka kalau dibantu dengan tangan kanan dan sebagainya, maka ini tidak mengapa. Karena masalah cara duduk orang di dalam neraka atau orang yang diazab ini perkara gaib. Tidak ada qiyas di dalam masalah yang seperti itu. Intinya adalah hadis ini bicara masalah adab-adab duduk. Kalau memang dhaif berarti hukum asalnya adalah tidak mengapa sesuai dengan keperluan. Kalau memang perlu tidak mengapa, kalau tidak perlu ya dihindari. Kalau yang mengatakan ini adalah hadisnya boleh jadi hujjah. Wallahu a'lam. Tayyibillahuna wallahu a'lam. Jadi duduk yang duduk makan lah. Nah, yang itu lebih dhaif lagi tadi. Maksudnya untuk yang bersandar ke salah satu sisi badan. Iya. Polanya adalah apa? Ittikaul muluk. Ya ini Nabi tidak melarang, tapi mengatakan la aqulu muttaqi'a. Saya tidak makan dalam keadaan bersandar seperti itu, bersandar ke salah satu sisi badan. Para ulama mengatakan makruh karena Nabi mengatakan seperti itu. Aku tidak makan dalam keadaan bersandar ke salah satu sisi badan. Hikmahnya telah kita lewati mungkin ya, kalau tak salah dalam kitab ini, yaitu akan membahayakan penghadaman makanan, pencernaan makanan. Atau yang lain mengatakan hikmahnya adalah tasyabuh, yaitu menjauh dari tasyabuh dengan raja-raja yang makan dengan gaya bermewah-mewah macam itu. Wallahu a'lam.